Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bapak. Kita akan belajar bahasa Indonesia. Hari ini materi kita adalah menyusun cerita pendek. Ya, mungkin kamu sudah sering mendengar yang namanya cerpen. Untuk saat ini bisa kita ulas lebih dalam. Sebelum kita mengulasnya, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu cerpen. Cerpen merupakan salah satu jenis karya sastra yang berupa karangan fiktif. Karangan fiktif maksudnya di sini adalah hayalan, ya. Bisa jadi tidak terjadi sebenarnya, tapi mungkin bisa juga diangkat dari cerita nyata, tetapi dia memiliki pengembangan tertentu yang mendukung ceritanya menjadi lebih menarik, yang memaparkan sebagian kisah kehidupan seseorang atau hanya satu peristiwa atau konflik tunggal yang diceritakan secara ringkas. Maksudnya di sini adalah konflik di dalam cerpen itu tidak boleh terlalu banyak, ya. Jadi dia harus konflik tunggal. Kemudian dia diceritakan tidak bertele-tele. Jadi harus sekali baca harus sudah siap. Kemudian unsur cerpen. Unsur di sini maksudnya adalah hal-hal yang terkandung di dalam cerpen tersebut, ya. Kalau di makanan kita buat contohnya itu namanya komposisi. Misalnya peyek, ya. Komposisinya adalah tepung, kacang, udang, garam dan sebagainya. Sama dengan cerpen, ya. Ada unsur-unsurnya. Yang pertama adalah unsur intrinsik dan yang kedua adalah unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik. Unsur intrinsik maksudnya adalah unsur yang membangun cerpen tersebut dari dalam. Dapat kita lihat secara langsung di dalam tubuh cerpen. Yang pertama, tema cerita. Tema adalah jiwa dari cerpen tersebut, ya, ide pokok dari cerpen tersebut, ya. Ini bisa juga dijadikan sebagai judul cerpen tersebut. Kemudian alur cerita. Alur cerita maksudnya di sini adalah gaya penceritaan, ya. Ada 3, bisa alur maju, maksudnya diceritakan dari awal hingga akhir, ataupun dia alur mundur dari akhir ke awal, ataupun alur campuran, ya, dicampur dia awal dan akhir. Kemudian tokoh atau penokohan. Tokoh di sini maksudnya adalah orang-orang yang berperan di dalam cerpen tersebut, sedangkan penokohan itu adalah sifat-sifat dari si tokoh. Kemudian latar. Latar di sini maksudnya adalah tempat, suasana, dan waktu dari penceritaan cerpen tersebut. Kemudian sudut pandang, ya. Sudut pandang maksudnya di sini adalah posisi penulis sebagai pencerita. Bisa saja menjadi orang pertama, orang kedua, ataupun orang ketiga. Ya. Contoh, aku itu adalah orang pertama, tunggal, ya. Kemudian ada kata kamu adalah orang kedua tunggal, ya. Dia adalah orang ketiga tunggal. Kemudian ada sudut pandang orang jamak. Contohnya, sudut pandang orang pertama jamak itu adalah kita, ya, kami. Kemudian sudut pandang orang kedua jamak itu kalian. Kemudian sudut pandang orang ketiga jamak itu mereka. Ya, tergantung kata mana yang digunakan oleh penulis di dalam cerpennya. Kemudian amanat. Amanat di sini maksudnya adalah pesan yang ingin disampaikan oleh penulis di dalam cerpen tersebut. Yang berikutnya adalah unsur ekstrinsik. Unsur ekstrinsik ini adalah unsur yang membangun cerpen dari luar. Maksudnya adalah keadaan pada saat penulis membuat cerpen tersebut. Biasanya hal ini berkaitan dengan spiritual ataupun keagamaan. Lalu moral, nilai-nilai baik di dalam kehidupan. Kemudian sosial adalah hubungan kemasyarakatan. Kemudian nilai adat ataupun budaya. Maksudnya di sini adalah bagaimana keadaan budaya penulis ataupun masyarakat pada saat cerpen tersebut dibuat. Kemudian nilai edukasi atau pendidikan, yaitu bagaimana pendidikan latar belakang penulis ataupun masyarakat pada waktu cerpen itu dibuat. Edukasi ini maksudnya berhubungan dengan nilai-nilai pengajaran.
struktur cerpen. Struktur cerpen maksudnya di sini adalah bentuk dari tubuh cerpen tersebut. Ya, jadi ini ada 3. Yang pertama adalah orientasi, penentuan peristiwa, penentuan gambaran visual latar dan waktu kisah, pengenalan karakter dan arah menuju komplikasi. Orientasi ini intinya adalah pengenalan. Ya, kemudian komplikasi. Cerita bergerak seputar konflik atau masalah yang memengaruhi latar waktu dan karakter. Tokoh utama mengarah ke solusi. Ya, maksudnya di sini komplikasi adalah permasalahan-permasalahan atau konflik yang menjadi inti dari cerita tersebut. Itulah dia komplikasi. Kemudian yang terakhir itu ada resolusi. Resolusi maksudnya adalah solusi untuk masalah atau tantangan dicapai berhasil, cara pengarang mengakhiri cerita. Jadi maksudnya di sini adalah resolusi ini adalah solusi ataupun jalan keluar dari komplikasi atau konflik dan masalah-masalah yang ada di dalam cerita. Jadi orientasi ini ada di awal, kemudian komplikasi ada di tengah, ini adalah bagian puncak, lalu resolusi itu adalah di bagian akhir cerita. Kemudian ciri kebahasaan cerpen. Ya, ciri kebahasaan cerpen ini artinya adalah kata-kata atau bahasa yang digunakan di dalam cerpen. Yang pertama itu adalah diksi ekspresif. Ya, diksi ekspresif maksudnya kata-kata yang digunakan harus bisa menggugah perasaan, menarik perhatian dan pikiran daripada pembaca sehingga pembaca tertarik untuk menyelesaikan bacaannya, tidak berhenti di tengah. Kemudian ada narasi, deskripsi, dialog. Narasi ini adalah bentuk penceritaan. Deskripsi ini bentuknya adalah penggambaran. Ya, kemudian dialog adalah percakapan antara tokoh yang satu dengan yang lain. Majas ini adalah gaya bahasa. Ya, contohnya ada hiperbola, ada ironi, dan sebagainya. Jadi majas ini mungkin tidak bisa kita bahas mendalam di sini karena itu adalah pelajaran di sebelumnya. Ada sebanyak 64 majas. Bisa kita bahas untuk pertemuan berikutnya ataupun bisa kamu baca lagi ulang materi kamu. Kemudian kata baku dan tidak baku. Maksudnya di sini adalah kata resmi, ya, kata resmi. Contohnya adalah kamu, itu adalah kata baku. Bentuk tidak bakunya bisa menggunakan kata lo, ya, lu gitu. Kemudian langkah-langkah menulis cerpen menurut Corey Layun Rampan. Yang pertama menentukan tema atau ide. Sama seperti yang tadi, tema ini adalah unsur intrinsik, ya. Tema ini adalah jiwa, ruh, ya, ide pokok daripada sebuah cerpen. Jadi temanya dulu kita tentukan. Contoh kita ingin menulis tentang cerpen romantis ataupun romansa. Jadi kita ambil idenya misalnya cinta di masa kuliah. Itu adalah tema, ya. Dari tema tersebut kita akan menyusun kerangka. Kerangka ini adalah bagian-bagian pokok yang akan kita kembangkan menjadi paragraf. Contoh kerangkanya tadi temanya cinta di masa kuliah. Bisa kita buat kerangka yang pertama adalah ketika kamu masuk kuliah pertama kali. Kemudian kerangka yang kedua bertemu dengan seorang yang menarik. Ya, kemudian bagian ketiga berkenalan. Kemudian kerangka yang keempat jatuh cinta. Kemudian kerangka yang kelima bisa muncul permasalahan-permasalahan. Kemudian kerangka yang keenam perjuangan-perjuangan dalam cinta. Ya, kemudian yang ketujuh bisa berakhir bahagia ataupun bisa berakhir duka. Ya, itu dia adalah bentuk kerangka. Ya, kerangka inilah yang akan kita kembangkan menjadi paragraf-paragraf. Ya, dari kerangka 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 7 tadi kita kembangkan dia menjadi paragraf-paragraf. Kita ceritakan contoh. Pertama masuk kuliah. Kamu bisa ceritakan bagaimana kamu mendaftar waktu kuliah, bagaimana kamu pergi dan bagaimana kamu sampai seperti itu. Kemudian setelah kita kembangkan kerangka itu bisa kita baca ulang. Itu namanya merevisi. Kita edit lagi mana kata-kata yang kurang pas, mana kata-kata yang kurang tepat. Ya, tetapi pada saat merevisi ini kita juga harus melihat ke arah mana cerita kita bawa.
Misalnya tujuan dari cerpen tersebut. Jangan misalnya kita menulis tentang kisah romansa kita peruntukkan untuk anak SMP seperti kalian. Itu tidak bisa, ya. Harus kita tahu tujuan dari cerpen tersebut. Disitulah kita merevisi. Ya, mungkin sampai di sana pembelajaran kita pada hari ini mengenai cerpen. Kalau ada anak-anak yang bingung, boleh bertanya kepada Bapak. Terima kasih.